Dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Iya, ini yang dimana? Ya, ini nih ya. Oh, ini udah ya, yang ini udah. Terus lanjut. Ya, ini yang kelas 7-nya. Oh ya, sudah ya ini ya. Sudah semua ini ya. Habis ini habis ya. Wah, berarti sudah habis materinya. Gimana nih acaranya, apa kita hari ini? Mungkin ada yang ditanyakan dari materi bab 3 ini. Nah, kalau tidak ada di situ kan gini, latihan ada di bab 3. Soal-soal ada di bab 3 di LKS. Boleh kalian kerja sekarang, nanti Ibu lihat, Ibu cek. Satu persatu mungkin bisa ya. Hari ini kita coba, baik yang di rumah maupun yang di sini. Coba kalian lihat lembar kerja siswa bab 3 asesmen nomor 1 sampai 25 kalau tidak salah. Itu nanti di CPT-nya ada. Nah, silakan sekarang kamu kerjakan yang asesmen. Halaman berapa? 54. Betul, yang itu. Silakan kalian kerjakan. Nanti kita bahas satu persatu. Sudah? Coba Ibu lihat, cek. Kamu berdua boleh ya? Ibu nggak bawa. Kirain udah habis waktunya. Baik. Kita bahas soal saja ya. Kita bahas soal saja. Ya? Emang sudah dikerjakan ini? Oh, sudah. Oke. Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, ada paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal ini berarti, kita lihat yang betul yang mana? A. Kekuasaan tertinggi negara di tangan rakyat dan Tuhan. B. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Rakyat melalui wakil-wakilnya mengatur pemerintahan. D. Bahwa dalam suatu negara, kepentingan rakyatlah yang diutamakan, bukan kepentingan pejabat, bangsawan, ataupun raja. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang betul yang mana? D. Hal ini berarti suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Oleh karena itu ada paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sudah ada jawabannya kan di situ? Iya, lihat. Yang betul berarti B. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu ada paham ini. Ada paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Coba kita lihat ya. Di kedaulatan Tuhan. Kita lihat. Kita bahas dulu. Halaman berapa? Sudah ketemu? 38. Kita lihat di C, kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Jadi seolah-olah Tuhan itu adalah raja ya di sini. Maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan, titisan dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber
dari Tuhan. Oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada pemerintah penguasa. Penganut paham ini, teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Ethiopia pada masa Raja Haile, bahwa raja penguasa mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Itu yang Tuhan. Kemudian kita lihat dengan teori kedaulatan rakyat ya. Teori ini mengajarkan kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ajaran demokrasi, yaitu betul. Kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut atau mutlak. Agar kekuasaan pemerintah itu tidak absolut atau mutlak, perlu batasan atau perlu ada pembagian kekuasaan atau disebut dengan trias politika. Nah, kalau kita lihat B dan C berarti menganut yang mana? Pertanyaan tersebut. Kita lihat kedaulatan raja sekarang, yang D. Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan. Agar negara kuat dan kukuh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas, sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja. Gimana nih? Maksudnya rakyat harus rela menyerahkan haknya. Rakyat harus, maksudnya gimana nih? Rakyat harus rela menyerahkan haknya dan kekuasaannya kepada raja, karena raja karena di tangan raja. Ya, kekuasaannya karena di tangan raja. Nah, model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas. Masuk sewenang-wenang. Kenapa sewenang-wenang? Karena apa yang dikatakan raja itu dikatakan benar, sudah sesuai gitu kan. Ini menurut mereka. Nah, menurut pendapat nomor A, B, C, D seperti itu. Terus jawabannya yang benar yang mana? Kalau kita lihat. Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Betul. Oleh karena itu, ada paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi negara di tangan rakyat dan Tuhan. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Hampir sama kan? Dari A dan B itu hampir sama. Rakyat melalui wakilnya enggak, bahwa dalam suatu negara kepentingan rakyat yang diutamakan, bukan kepentingan pejabat. Enggak masuk, yang penting enggak masuk, ya kan? Ini antara negara dengan pejabat, ya kan? Yang ditanyakan antara rakyat dengan Tuhan. Berarti yang betul yang mana? Kalau menurut negara kita, dasar hukumnya, kita kedaulatan kan ada di tangan rakyat, ya kan? Nah, oleh karena itu ada paham yang menyatakan, paham nih, kita gabungkan antara dasar hukum kita dengan paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. A atau B? B. B atau A? Disamakan di sini suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Ya kan? Intinya disamakan, pahamnya maksudnya seperti itu. Paham ya? Paham tidak? Nanti kita lihat lagi kalau enggak.
Ini di antara A dan B hampir sama ya. Kekuasaan tertinggi negara di tangan rakyat dan kekuasaannya. Suara rakyat di sini suaranya. Yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan gitu kan? Ya. 2. Yang betul yang mana? Yang 01. Masih bingung. Ya. Bingung nggak? Antara suara dengan apa? Kekuasaan. Ya, kalau A yang dibahas itu kekuasaannya. Tapi kalau B ini suara hati, suara rakyat dengan suara Tuhan. Sama gitu. Yang mana yang betul? A atau B? B ya? Ya, kita lihat nanti. Nanti Ibu request di WA Ibu. Ini kalau sesudah mengerjakan CVT karena ada. Lanjut, nomor 2. Sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri tetap. Satu di antaranya adalah tetap terus ada. Walaupun yang membuat itu sudah tidak ada, sudah mati, tetapi yang dibuat tetap ada. Apa yang sampai sekarang itu orangnya sudah meninggal tapi masih tetap ada digunakan. A. Memiliki undang-undang dasar. B. Kepala pemerintahnya adalah presiden. C. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada kepala negara. D. Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Siapa yang bisa? Jawabannya apa? Tunjuk tangan. Kelompok sini, apa jawabannya? Apa jawabannya? Kelompok ini? A. Ini? Ya, yang betul A. Betul. Baik. Nomor 3. Kedaulatan rakyat di Indonesia bersumber pada sila keempat. Pancasila yang mencakup azas A. Musyawarah dan mufakat. B. Mufakat dan kerakyatan. C. Kerakyatan, musyawarah, dan mufakat. D. Kerakyatan, musyawarah, mufakat, dan suara terbanyak. Semuanya betul, tapi yang paling tepat di sini adalah ya, yang mana? Kerakyatan, musyawarah, dan mufakat. Baik. Kita lanjutkan nomor 4. Coba kamu baca. Silakan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau yang mana? A. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Betul ya? Kita lanjut nomor 5. Paling ujung. Suaranya yang keras ya. Nah. Pemerintah yang betul yang mana? B. Kedaulatan keluar mengandung pengertian A. Pemerintah mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara. B. Pemerintah dapat berhubungan dengan bangsa lain demi iya. Betul. Yang betul B. Ya. Lanjut nomor 6. Aulia.
Betul. Jelas ya? Nomor 6 jelas. Lanjut nomor 7. Nuril. Kecuali loh, berarti yang bukan. Yang mana? Iya. Lanjut, nomor 8. Belakangnya Nuril. Betul. Kemarin sudah dibahas kan? Iya. Sekarang nomor 9. Belakangnya lagi. Iya, betul. Belakangnya lagi nomor 10. Iya, betul. Lanjut samping kanannya. Iya, 12 belakangnya. Ada belakangnya? Oh enggak, depannya berarti. Nomor 12. Yang betul? Bentar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Jadi saya lagi operasiin di rumah, anak-anak di rumah. Tapi hanya saja ternyata anak-anak yang di A ini gak kedengeran jawabannya Bu. Sehingga kita ini bingung Bu, ini yang benar jawabannya apa ya Bu pas kita itu. Sedangkan pas saat Ibu menjelaskan kayak pilih dan itu kita kedengeran. Tapi siswanya itu Bu gak kelihatan. Oh gitu. Iya karena nggak diputer kali ya. Maksudnya ya Andika ya. Ya. Mungkin kameranya. Dan mikrofonnya cuma satu Bu. Jadi mikrofonnya ini ke Ibu, nanti masalahnya anak-anaknya itu nggak kelihatan suaranya Bu, sehingga kita pas lagi koreksi tugasnya kita nggak kedengeran. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Nanti kelanjutannya bisa ini Andika Pratama ya, Pratama. Iya, pertama Bu. Iya. Nanti kan di CBT ada nih, ada sebagian. Walaupun tidak tahu nanti kita lihat lagi nanti nilainya di hasil. Sementara di sini kan ada yang dengar, mungkin ada yang enggak ya. Cuma membahas karena tadi waktunya. Ya karena tadi kita terlambat karena waktunya untuk persentase bahasa Inggris Bu Ainun untuk penilaian. Makanya Ibu masuknya tadi terlambat gitu. Jadi terus untuk di Elma, Elining itu nanti Ibu yang kan belum mengerjakan nih, nanti Ibu tukar sehabis kalian dohor, nanti baru Ibu buka lagi jamnya, Ibu rubah, Ibu perpanjang. Gimana Tama? Halo? Ya Pak Bu, berarti kalau bisa Bu, setelah zuhur atau mungkin setelah diperpanjang, itu Ibu beri hitungnya jawaban untuk di LKS-nya Bu, sehingga anak-anak bisa ngoreksi lagi Bu. Karena ya itu dia Bu, kita gak kedengeran. Iya, iya. Ya nanti Ibu ulang lagi deh. Nah, nanti. Ya. Oke. Makasih. Aja Bu, kalau bisa nggak apa-apa. Ya. Paling bisa pinter, Tama mah udah bisa kan? Bisa Bu, bisa. Insya Oke. Allah. Iya. Oke. Makasih ya. Sudah Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai nomor tadi 12 ya, pembentukan pemerintah. Betul ya? Kita lanjut 13, tengah yang paling sini. Silakan. Pernyataan berikut ini bukan merupakan ciri negara yang mewakilkan rakyat adalah kecuali DPR sebagai badan yang menyelenggarkan rakyat, penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh kekuasaan atau berada di tangan pengawasan dilakukan oleh DPR terhadap jalannya. Itu kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan kecuali kan? Ya. Siapa yang belum? Belum sebelah sini. Nomor belakang. Iya, betul. Nomor 14, kedaulatan. Lanjut. Ya, pinjamkan nomor 15. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan negara yang betul rakyat. Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, baik. Mungkin dari sini dulu yang Ibu bahas. Nomor 16 sampai nomor 25 belum, dan karena juga waktunya sudah tinggal 2 menit lagi ya. Terima kasih. Nanti selanjutnya Elma di CPT nomor 1 sampai 20, soalnya 20 untuk waktu 60 menit ya. Tolong biasakan tertib 60 menit, dan kalau ada sisa waktu itu kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kalau sudah di log out nilainya jelek, silakan minta di reset langsung di situ. Saya nama misalkan Aulia Zahra, reset Bu gitu. Kalau namanya nggak ada Bu, reset Bu. Ibu nggak tahu namanya siapa gitu. Demikian saja ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.